sini aja. Saya pakai aja Pak. Ya. Yaitu resiko. Saya siap quotation ini agar kita Boleh ya? bahwa semua industri punya resiko. Bedanya apa resiko bank syariah dengan resiko dengan bank besar? Biar kita tidak selalu bergembira seolah-olah semuanya kabar baik, ya. Kalau bisnis dan hidup selalu ada risiko. Tapi ini filosofis. Untuk salah satu yang kita punya di industri adalah yang kita sebut dengan perintah syariah. Kalau bahasa orang. Halo, kami dari Samuel Group yang terdiri atas Samuel Sekuritas, Samuel Asset Management, dan Online Trading. Kami termasuk salah satu perusahaan lokal yang telah berdiri lama sejak tahun 1992 dan ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercermin di dalam pergerakan bursa dan indeks harga saham gabungan. Kami melayani investor dari investor institusi, perorangan maupun lembaga-lembaga lain, misalnya dana pensiun, asuransi, dan perusahaan-perusahaan serta yayasan-yayasan yang berinvestasi di pasar modal. Saat ini kami memiliki sekitar 80 orang tenaga profesional yang berpengalaman di dalam dan di luar negeri. Produk online trading kami termasuk yang termaju di bidangnya dan termasuk yang menjadi pionir karena sejak tahun 2001 sudah diperkenalkan. Samuel Asset Management yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi terpercaya dan terkemuka sejak tahun 1997 senantiasa mengelola investasinya sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan oleh para investor kami. Kami memiliki produk-produk reksadana berbasis konvensional serta syariah, baik yang bersifat pendapatan tetap, sukuk syariah, obligasi, serta reksadana campuran, dan reksadana berbasis saham. Kami juga memiliki produk-produk yang khusus bagi nasabah-nasabah yang ingin secara spesifik menikmati keuntungan yang lebih tinggi di instrumen saham, dan produk-produk kami tersebut selalu juga menghasilkan kinerja serta imbal hasil di atas target. Sebagai bagian dari komunitas pasar modal yang juga turut meningkatkan atau berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia, kami Samuel Asset Management, Samuel Sekuritas, dan Online Trading serta Samuel Group yang lain bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait senantiasa juga berperan serta di dalam memberikan edukasi serta pemaparan dan penjelasan tentang produk-produk, potensi produk, risiko berinvestasi di pasar modal. Kedepan harapan kami sebagai perusahaan lokal, kami juga ingin bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah ada di sini. Karena itu kami senantiasa meningkatkan kualitas dari para profesional kami, baik melalui rekrutmen dari universitas-universitas terbaik serta profesional-profesional terbaik. Kami juga melakukan pelatihan serta pengkayaan dari staf kami yang sudah kami miliki. Kami berharap bahwa Samuel Asset Management sebagai salah satu fund manager terpercaya bisa menjadi mitra di dalam berinvestasi sepanjang masa, sebagaimana tercermin di dalam moto kami, yaitu menjadi Your Long Life Investment Partner. Terima kasih dan selamat berinvestasi. Sebagian dari edukasi masyarakat tentang produk-produk pasar modal, website kami www.samuel.com juga menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan masyarakat awam, para mahasiswa bisa mempelajari pasar modal secara keseluruhan sebagai bagian dari edukasi. Kemudian perusahaan aset manajemen kami pun senantiasa aktif di dalam perkenalan produk-produk reksadana, baik di kalangan profesi, asosiasi profesi, maupun masyarakat kebanyakan, termasuk ibu-ibu rumah tangga, orang tua murid. Produk-produk kami
bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan atas biaya pendidikan, biaya dana pensiun, biaya-biaya untuk kebutuhan religius seperti naik haji dan ziarah-ziarah lainnya. Demikian pula bagi nasabah-nasabah yang ingin bertransaksi langsung, membeli dan menjual saham secara langsung melalui online trading, kita bisa melakukan online trading baik melalui internet maupun melalui iPad atau BlackBerry, dan fitur-fitur yang sangat maju yang mana kami bekerja sama dengan RIM memungkinkan mereka yang bertransaksi saham melalui online trading kami tidak harus membayar pulsa karena semuanya sudah termasuk biaya-biaya kandungan. Kemudian juga fitur-fitur yang lengkap yang lainnya adalah kami memiliki fitur real time running trade sehingga sangat akurat dan sangat real time. Sehingga bagi mereka yang ingin bertransaksi secara langsung tersebut bisa mengambil keputusan yang lebih baik di dalam membeli atau menjual sahamnya. Terima kasih. Karena dia berbasis pada transaksi. Thank you. Pada rumah. Dari mana aja nih teman-teman? Macam-macam. Aksen. Ada Grup Housekeeping, ada Kompas, ada Budika, investor, yang lain. Ibu TV ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persen di sini. Iya. Sudah ada? Oke, perkenalkan, nama saya Aidil Akbar Majid. Sebelah kanan saya Putra Harjo, ketua panitia acara hari ini. Sebelah kiri saya Pak Freddy Bialor adalah Dewan Pembina, salah satu founder Dewan Pembina dari IFPC. Atas nama Indonesian Financial Planners Club, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media atas kesempatannya meluangkan waktu untuk datang melihat acara kami hari ini. Kalau dari sisi acara nanti mungkin Budi bisa bantu sama Budi, tapi intinya dari sisi saya, kita tahun 2009 ya 9 September 2009 kami dari tadinya belum 11, tadinya 9 firma berkumpul duduk bersama ya untuk berkumpul membentuk suatu ikatan. Ya. Kenapa ikatan? Karena itu bukan asosiasi sebenarnya. Ya, jadi ikatan, kumpulan, kelompok lah yang kita kemudian menyebut diri kita disebut dengan Independent Financial Planners Club. Ya, untuk membedakan antara rencana keuangan yang independen dengan rencana keuangan yang bekerja di institusi keuangan. Kenapa? Karena dari tahun 2002-2003 kita banyak sekali pendidikan rencana keuangan yang ikut banyak. Ada yang ikut dari bank, ada asuransi dan sebagainya. Dan mereka semua bilang bahwa mereka rencana keuangan. Nah, jadi untuk membedakan kita yang disebut dengan independent financial planners club. Nah, salah satu tugas kami adalah untuk mensosialisasikan profesi ini, ya, mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat itu penting sekali untuk merencanakan keuangan mereka. Dan alhamdulillah kerja keras kita awal tahun 2000 ada Pak Sabu Senduk, ya, kemudian saya masuk 2002, 2003, terus
sampai ada Pak, ada Liquina, ada Miguelini dan sebagainya, ada Pak Freddy, ada Pak Budi dan sebagainya. Sampai sekarang saat ini Bapak Ibu bisa lihat teman-teman media antusiasnya peserta yang datang hari ini membludak dan ini keluarga kami. Ya, jadi bahwa ternyata mereka sudah mulai menyadari bahwa pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Nah, selama ini kita sosialisasi sendiri kan, ya. Freddy punya milis, Budi melalui talk show, saya lewat Twitter sama talk show, sama Facebook dan lain sebagainya. Saku Sentuk lewat TV, Livina lewat TV, kita punya acara radio. Jadi masing-masing sendiri-sendiri, maka kemudian salah satu bentuk sosialisasi itu adalah dilakukannya acara hari ini yang disebut dengan Independent Financial Planners Expo, dan ini yang pertama. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Kemungkinan besar beberapa sponsor besar kita malah sudah booking untuk tahun depan. Jadi kemungkinan besar akan diadakan secara reguler setiap tahun, dan kemungkinan besar kita akan booking di bulan Maret, akhir bulan. Karena kenapa? Bertepatan dengan bagi-bagi bonus. Ya, jadi teman-teman nanti pasti di depan bagi-bagi bonus, ya, makanya direncanakan dulu sekarang. Oke, kalau saya rasa kalau dari saya cukup itu aja yang saya sampaikan. Pak Freddy, Budi dulu, Budi sebagai Ketua Panitia Acara. Oke. Nama saya Budi Raharjo dari One Consulting. Saya bertindak di sini sebagai Ketua Panitia Acara. Acara Indonesia Financial Planning Expo ini memang adalah acara yang sebenarnya dari dulu tahun 2009 kita sudah ingin ya. Cuma akhirnya baru terwujud sekarang. Jadi sebenarnya tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa independent financial planner itu sudah berkembang profesinya sekarang. Dan kemudian kita juga ingin tahu seberapa awareness juga masyarakat tentang finansial. Jadi temanya saat ini juga kita tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat tentang hal-hal berkaitan dengan mulai dari investasi, terus kemudian apa itu rencana keuangan, kapan kita butuh rencana keuangan, ada manajemen risiko, dan lain sebagainya. Jadi kita juga mengundang ada talk show dan juga ada financial check up. Financial check ini ditujukan adalah supaya orang tahu kalau misalnya seseorang itu bisa bertemu dengan seorang financial advisor, ya, terus kemudian kondisi finansial diperiksa, orang jadi tahu bahwa sebenarnya seorang financial advisor itu dia punya kompetensi, bisa membantu setiap orang untuk menganalisis kondisi keuangannya. Dari situ kemudian dia tahu manfaatnya seperti apa. Jadi tema utamanya adalah mengedukasi. Terus kemudian sekaligus juga untuk memperkenalkan lebih lanjut kepada masyarakat bahwa ya ini kita ada sekarang aja di Jakarta itu ada yang bertemu di kita ada 11 independent financial planner, ya, firma perencana keuangan independen seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi kita saat ini ada 11 firma dengan jumlah independent financial planner kalau digabungkan 11 firma itu belum sampai 100 orang. Ya, sementara statistik data akhir hitungan kita di Indonesia ini butuh kurang lebih 13.000 perencanaan keuangan berkualitas. Ya. Jadi kita masih jauh sekali. Ya, dan pasarnya itu adalah seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita baru 100 orang nih. Dan masih kurang banyak, makanya kita mau terus menjulurkan banyak sekali financial planner. Kita yang sudah established mau mengajak teman-teman juga apakah menjadi klien ataupun menjadi perencana keuangan, dan ini adalah suatu profesi yang menjanjikan karena di luar negeri, di Amerika ini sudah profesi yang sangat populer sudah 10 tahun terakhir, yang mengalahkan dokter, mengalahkan lawyer. Ya. Jadi rata-rata penghasilan di Amerika itu perencana keuangan sekitar rata-rata ya, saya ambil yang rata-rata bawah itu 150.000 US per tahun. Itu sekitar $15.000 per bulan di Amerika. Kalau yang di Indonesia, kita tanya sendiri sama Pak Sabut atau Pak Freddy. Oke, saya mau sedikit menambahkan. Sebelumnya terima kasih untuk media. Karena begini, kita lihat bahwasannya kehidupan masyarakat Indonesia saat ini masih jauh dari harapan kita ya. Masih banyak yang miskin, susah. Dan tugas-tugas kita semua, tugas-tugas kita semua, mari sama-sama jadi harapannya sebenarnya untuk menyebarkan edukasi mempromosikan apa itu perencanaan yang baik supaya kehidupan masyarakat Indonesia itu dari tahun ke tahun makin lama makin membaik. Kita
tidak kenal jauh dari Singapura. Ya, banyak sekali yang isinya kita lihat, maaf, saya terutama pada waktu mereka kerja dengan Singapura. Jadi saya berharapnya ini bersama-sama kita, ayo kita bersama-sama komunikasi dengan kementerian keuangan supaya mereka menjalani waktu. Itu yang diharapkan. Kita tidak langsung yang kaya, kita tidak, tapi bersama-sama ya dalam waktu dari bulan setiap saat kita punya agenda dengan kita tersebut meningkat. Kan senang ya kalau kita ambil kita punya investasi tiap tahun meningkat naik itu ya. Sehingga nanti kalau kita pensiun kita semuanya sejahtera ya. Jadi jangan sampai kata-kata Bali itu didatangkan cuma oleh para wisatawan mancanegara kan, orang Jepang, boleh ya. Orang Indonesia mana? Ternyata nggak mampu ke Bali, mampu traveling di waktu usia tua. Betul? Cuma ada di mana? Ini maksudnya jangan mampu juga kan? Kita tidak punya uang untuk wisata tadi wisata. Jadi saya harapkan ke depan kita sebagai orang tua lebih banyak yang keluar negeri untuk jalan-jalan, bukan cuma hanya di rumah saja. Jadi kita juga tolong media bersama-sama kita untuk mempublikasikan edukasi kayak orang tua supaya. Oke, untuk yang 100 terdaftar pertama tadi, katanya infonya belum. Sudah mulai? Siap. Saya infokan lagi buat yang tadi udah mendapat 100. Ya, kami dari Bank Indonesia sangat menyambut gembira diadakannya The First Indonesian Financial Planning Expo 2011, dan tentunya kami dari Direktur Perbankan Syariah itu ingin berpartisipasi di sini. Kami sebagai sponsor, salah satu sponsor di acara ini. Kami dalam hal ini mempromosikan IB Perbankan Syariah. Jadi IB Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariah di Indonesia. Sejak diperkenalkan tahun 92, tentunya kami perlu terus melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk yang kami lakukan untuk sosialisasi edukasi ini adalah dalam bentuk hadir sebagai sponsor utama atau sponsor dalam event-event yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga memang sangat berarti bagi masyarakat. Jika dengan hadirnya kami di expo tersebut, nanti masyarakat bisa tahu bagaimana kira-kira sistem perbankan syariah, apa itu IB perbankan syariah, apa itu produk-produknya IB perbankan syariah. Jadi memang produk IB perbankan syariah itu sangat beragam, dan perlu diketahui bahwa IB perbankan syariah ini bukan hanya untuk orang Muslim, tetapi juga untuk semua kalangan, termasuk orang non-Muslim. Dan produknya itu sangat beragam, ya. Jadi masyarakat bisa nanti tahu, bisa bertanya kepada kami di sini bagaimana produk perbankan syariah tersebut. Kami semua tabungan, semua produk yang ada di bank konvensional itu ada di perbankan syariah. Bahkan kami lebih dari yang ada di bank konvensional. Sehingga kami punya tagline Beyond Banking atau lebih dari sekedar bank. Nah, di sini kami IB Perbankan Syariah Bank Indonesia juga mengajak perbankan syariah, dan hanya hadir ada CIMB Niaga Syariah. Dan kami juga di sini menyediakan sistem informasi debitur, sehingga masyarakat juga bisa nanti tahu bagaimana kira-kira apakah mereka ada dalam data-data di sistem informasi debitur tersebut. Jadi kalau masyarakat katakanlah ingin mengajukan permohonan kredit, gitu, masyarakat bisa tahu apakah masuk dalam daftar kredit macet atau tidak dengan hadir di SID, dengan bertanya ke SID ini. Termasuk untuk nanti bertransaksi dengan bank syariah, ya, memanfaatkan produk-produk bank syariah. Dan alhamdulillah selama ini pengalaman kami dengan hadir di expo semacam ini, ternyata banyak masyarakat langsung tertarik untuk memanfaatkan produk-produk bank syariah. Jadi kami berharap dengan hadirnya IB Perbankan Syariah di First Indonesian Financial Planning Expo ini, masyarakat nanti bisa langsung tahu, tidak hanya sekedar tahu mengenai produk bank syariah, tetapi juga langsung mau nanti bertransaksi dengan produk IB Perbankan Syariah. Ya, katakanlah dari mulai produk-produk tabungan, deposito, bahkan pembiayaan. Ya. Pembiayaan kami itu sangat beragam. Jadi bahkan ada beberapa produk yang sangat menarik dan itu lebih bagus dibandingkan bank konvensional. Katakan contohnya KPR IB, ya. Jadi dengan masyarakat memanfaatkan KPR IB ini, masyarakat bisa langsung bertransaksi dengan bank syariah, langsung bisa membeli rumah dengan memanfaatkan produk-produk bank syariah dengan KPR IB ini. Nah, salah satu kelebihannya adalah dia jangka waktu bisa sampai 20 tahun, kemudian juga tidak kena penalti kalau seandainya dilunasi di depan, kemudian juga fix angsurannya selama periode pembiayaan. Jadi masyarakat akan lebih tenang dalam mengelola keuangannya. Jadi kalau dia tahu selama katakanlah 15 atau 20 tahun, tiap bulan dia akan membayar angsuran
katakanlah 2 juta, nanti selama 15 tahun atau 20 tahun dia cukup menyediakan 20 juta. Sedangkan kita tahu biasanya penghasilan masyarakat itu setiap tahun akan selalu meningkat. Sehingga dengan demikian KPRIB ini akan memudahkan, akan menentukan masyarakat dalam pengelolaan pembiayaannya, pengelolaan keuangannya. Itu salah satu hal yang mendukung bagaimana masyarakat bisa mengelola keuangannya. Tetapi bukan hanya itu, juga bisa produk-produk yang lainnya. Katakanlah misalnya pembiayaan gadai, kemudian juga nanti untuk pembiayaan multi jasa, bisa juga ada wealth manajemennya. Barangkali nanti akan lebih jelas kalau nanti masyarakat bisa bertanya langsung ke perbankan syariahnya. Karena memang untuk masing-masing perbankan syariah itu punya produk-produk yang keunggulan produk masing-masing tersendiri gitu. Jadi kami berharap dengan hadirnya IB Perbankan Syariah ini, masyarakat akan lebih banyak tahu mengenai IB Perbankan Syariah dan juga langsung bisa bertransaksi, langsung memanfaatkan produk-produk perbankan syariah. Saya kira itu harapan kami dari Bank Indonesia sebagai sponsor di acara The First Indonesian Financial Planning Expo 2011. Terima kasih. Oke. Tadi Pak Ahmad Doli firman apa? Nanti backgroundnya mau gimana ya? Mohon maaf, Pak Widi kebetulan sudah pulang. Diwakili. Kebetulan kita belum nggak ada yang. Iya. Atau gini, katanya tadi kalau memang butuh wawancara bisa direm. Tadi promosi. Oh, promosi ya. Ada yang pada mobil. Iya. Nggak balik lagi. Karena kebetulan lagi emang ada kepentingan lain. Oke, kita Bapak. Terima kasih. Ambil bukti aja, orangnya udah pulang. Website dari DM Finance. Oke. Kenapa? Finance sama financial, anak-anak DM nih. Oh iya, mana ya? Oke. Buku dari Pak yang ingat apa tema dari pembicaraan talk show dari Pak yang coba. Oke. Dari Mandiri Sekuritas kan, Mandiri Investasi ya. Tadi sudah bicara dengan Ibu itu kan kita ini kan sponsor acara ini kan. Ini ready untuk talk show selanjutnya. Oh, tuh, mulai tuh. Boleh satu lagu terakhir dari Mandiri Investasi sebagai perusahaan lokal terbesar, fund manager lokal terbesar, merasa terpanggil untuk juga mendukung acara IFBC Expo ini. Karena acara ini bagus sekali, terutama untuk memperluas investor base. Seperti kita tahu bahwa investor base yang ada di Indonesia itu baru 400.000 account untuk reksadana. Jadi Mandiri Investasi juga ingin memperluas investor base. Sebagai perusahaan yang besar, Mandiri Investasi akan terus mendukung apa yang akan dilakukan oleh financial planner, dan menurut rencana kami akan menjadi partner dari IFBC dalam mengembangkan investor. Satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa dengan makin berkembangnya profesi financial planner, potensi Indonesia untuk lebih kuat akan semakin baik, dan Mandiri Investasi juga ingin menjadi yang terbaik, terbesar, dan beri pelayanan yang terbaik di negeri ini. Sebagai satu perusahaan yang makin besar, Mandiri Investasi punya lokal expertise di mana bisa dimanfaatkan oleh seluruh investor yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, Mandiri Investasi juga akan mengembangkan produk-produk yang inovatif supaya produk-produknya itu dapat menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan para investor. Yang ketiga, Mandiri Investasi juga syarat atau peduli sekali dengan yang namanya good corporate governance, supaya dana investor bisa dijaga dengan baik sehingga dalam jangka waktu yang cukup panjang bisa memberikan return yang stable. Demikian mungkin dari Mandiri Investasi. Selamat berinvestasi dan pilih Mandiri Investasi sebagai partner yang terpercaya. Terima kasih.
Coba tunjuk tangan. Dapat bonus loh nanti. Kok tunjuk tangannya malu-malu banget? Oke. Berarti nggak terlalu banyak nih. Apa masih banyak yang single kali ya? Dan kita langsung ngobrol nanti sama dengan Aidil Akbar dari AFC, Akbar Financial Checkup, dan juga Mbak Lisa Sumarto. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Mungkin mau langsung presentasi atau kita mau ngobrol langsung? Ya. Tentang dana pendidikan. Oke, cek, siap? Ya. Ya. Ini penting sekali dana pendidikan. Cara yang namanya sekolah makin lama makin mahal. Betul, Ya. betul sekali. Pakai ini aja. Cek. Oke, betul sekali. Saya mau tanya, siapa yang punya anak 1 di sini? Punya anak 2? 3? 1, 4? Ada nggak 4? Ada tuh. Mana? Ini ada sini tadi. Mana? 4? Oh, nggak punya anak, silakan. 4? Ayo, Bu. Kayaknya kembar 2 kali mungkin. 4, 5? 5 nggak ada? 4 langsung dapat hadiah. Wah, bener. Karena kenekatan dia punya 4 anak. Oke, jadi zaman sekarang kalau punya anak banyak belum tentu banyak rezeki ya, termasuk nekat. Oke. Ada lagi yang punya anak 4? Ya. Langsung dapat hadiah kaos saya dari Trijeckas. Oke. Kenapa disebut nekat? Iya, zaman sekarang punya 4 anak nekat. Karena Biayanya mahal sekali. jadi bukan banyak anak banyak rezeki ya. Bukan, itu zaman dulu bapak saya sama nenek saya. Ya, zaman. Sekarang kita bicara tentang dana pendidikan anak, kita sudah tahu bahwa pendidikan anak mahal sekali. Tugas saya hari ini tidak hanya talk show biasa ngomongin pakai slide, tapi saya justru pengen nakut-nakutin Anda ya di ruangan ini. Makanya dikasih form, ya kan? Ya. Supaya nanti selesai acara dalam waktu 15 menit saya berhasil nakut-nakutin kalian. Ya. Nanti kita bisa mulai dengan tatap mata saya. Nah ya, oke. Pendidikan anak. Jadi kenapa perencanaan pendidikan anak penting? Kita sudah tahu semua bahwa pendidikan sangat mahal. Kenaikan biaya pendidikan berapa? Ada yang tahu? 20%. Hah? 15-20%. Berapa, Mas? 12. Siapa lagi? Ada lagi? 10. Yang lain? Oke, nggak ada yang benar ya. Kalau yang benar berarti nggak dapat hadiah. Ya, saya banyak hadiah soalnya. Ya. Kenaikan biaya pendidikan anak rumusnya itu rata-rata 2 kali inflasi rata-rata. Sekarang inflasi rata-rata di Indonesia berapa? 6 kata pemerintah. Ya, itu inflasi tahun 2009, 2010 dan 2011 yang belum berubah-ubah. Ya, antara 6, 6,5, 6,25, 6,75 gitu kan. Ya. Inflasi, ini boleh dicatat ya. Inflasi, dan ini data berdasarkan data statistik BPS 15 tahun terakhir. 15 tahun terakhir loh, saya nggak main-main ya. 15 tahun berarti dari tahun 1996, berarti lewatin Krismon ya. 15 tahun terakhir statistik inflasi itu adalah 12,64% per tahun. So artinya kalau kalian merencanakan dana pendidikan, kalau kita merencanakan pendidikan hanya dengan kenaikan 10, 11, 12%, cukup nggak? Tidak cukup. Kita harus merencanakan di atas 20%. Bahkan kemarin ada satu kampus, kita nggak usah sebut namanya di sini ya, depannya U, belakangnya H. Iya. Sisanya 1 huruf kayaknya. Apa tuh? Nggak tahu kan? Kan kalau inisial gitu kan, ya. Itu naiknya 100% per 3 tahun sekali. Ini real data. Kenapa? Karena kita di kantor ngerjain kasus buat klien. Kliennya mau sekolah anaknya di UPH, di U belakangnya H. Ya. Direkam ya, tahuan tuh. Ya, UH. Ya. Jadi dia naiknya berapa? Kalau 100% per 3 tahun jadi 33% per tahun. Ya, itu dahsyat. Ya, itu dahsyat. Nah, inilah kenapa penting dan kenapa tadi saya kasih hadiah buat 2 ibu yang nekat tadi. Udah pulang ibunya kayaknya. Yo, dia kayaknya tahu habis ini mau stroke atas ini ya, sport jantung kayaknya. Jadi dia pulang. Bagus sih Bu, kalau 4 memang agak-agak dekat emergency, gampang bawanya.
Apa kolaps. Ya. Nah, jadi pendidikan sangat penting, sangat mahal. Anak kita ke depannya dia hanya bisa bekerja kalau pendidikannya makin tinggi. Ya, contoh, dulu ibu saya nggak pernah kuliah. Ya, ibu saya lulusan SMA, dapat bapak saya yang S1, ya kan. Nah, zaman waktu angkatan saya angkatan saya berarti tua banget ya. Angkatan saya jam S1 masih bisa masuk kerja. Ya, maksudnya masuk kerja dengan posisi yang lumayan. Ya, asisten manajer gitu ya. Kepala dapatlah pokoknya, kepala ini, kepala itu dapat. Ya, tapi zaman sekarang kalau kita mau dapat posisi asmen, ya, apalagi di perusahaan-perusahaan multinasional company, perusahaan-perusahaan besar, perbankan asing misalnya, itu biasanya mereka mensyaratkan S2. Ya, ada lagi yang minta S2 dari luar negeri, ya kan? Luar negeri mahal, di Indonesia saja mahal, ya kan? Apalagi di luar negeri, ya bisa lulusan Amerika, Singapura, ya kan? Australia ataupun Timor, ya. Nah, Timur luar negeri kan? By the way, kemarin ada orang Timur kawin sama orang kita, loh. Tahu nggak? Gosip. Terus keluarkan. Nah, ya. Berapa biaya kuliah saat ini? Ada yang tahu? Universitas negeri sampai selesai? Fakultas standar. Standar tuh hukum, ekonomi, fisip. Nah, 125 juta. Antara 110 sampai 120 juta. Iya, masa sih? Iya, benar, percaya deh. Ya. 125 juta. Ya. Iya, oke. Ya. Saya pengen tahu, di sini yang anaknya umur sebulan ada nggak? Anaknya umur sebulan? Ada. Oh, panitia nggak boleh ikut. Ya, peserta. Yang lain? Nggak ada. Yang anaknya di bawah 6 bulan? Satu, nekat. Ya. Oke. Nama anaknya siapa, Mbak? Vika, perempuan ya? Perempuan ya? Ya, oke. Kalau Vika mau kuliah, berarti kalau 6 bulan, berarti mau masuk setahun kan? Berarti dia masuk kuliah kapan? Panjang ya? 18 tahun. Ya, 18 tahun lagi. 18 tahun lagi biayanya Vika kalau masuk fakultas ekonomi, universitas negeri atau universitas swasta ternama adalah sebesar 3,3 miliar. Wow. Kan udah bilangin, mau takut-takutin nggak percaya. Ya. Itu baru masuk kuliah aja. Itu baru masuk kuliah aja. Kita belum bicara TK, SD, SMP, SMU, ya kan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ada prateka, ya kan, playgroup. Bahkan yang lebih kacau lagi, karena pendidikan kan mentok di S3, ke atas nggak bisa, ke bawah ditambahin. Ada namanya baby club. Pernah dengar nggak? Jadi itu bayi ngumpul terus nangis bareng. Nangis bareng. Kita bayar lagi, mahal. Ya, hampir 1 juta sebulan baby club itu. Ada. Mungkin nanti ada pregnant club kali ya. Jadi ibu-ibu pregnant, ayo ngobrol gitu. Disuruh ngobrol, perut sama perut ya. Nah, inilah sebabnya kenapa kita harus merencanakan keuangan untuk pendidikan anak kita. Ya, meskipun real datanya nanti kita belum tahu ya. Tapi ini dengan pakai 20% aja, si Vika, sebutin nih namanya. Vika, biasanya kalau sebutin menyentuh hati. Itu stylenya financial planner. Ya. Mau nggak Vika sekolah? Kuliah. Gimana rasanya kalau Vika nggak bisa kuliah? Tatap mata saya. Ya. Vika nggak bisa kuliah 3,3 miliar. Jangan sampai nggak bisa kuliah. Ya. Kalau nggak bisa minta bantuan financial planner, minta bantuan sama Gayus. Duitnya banyak. Gayus Tambunan. Ya, nah 3,3 miliar ini kuliah aja. Jadi kalian bisa pakai ya, kita bisa pakai berbagai macam variasi ya. Ini baru yang saya bilang tadi fakultas standar. Apa tuh? Ekonomi, hukum, fisip ya. Engineer gimana Pak? Lebih mahal lagi. Kedokteran gimana Pak? Jauh lebih mahal. Ya, saat ini masuk fakultas kedokteran UI sudah hampir 400 juta. Masuknya tok 400 juta plus biaya-biaya yang lain. Lulus kuliah mungkin antara 600 sampai 700 juta harga hari ini. Mau cobain nggak? Mau ya? 600 juta, pin 600 juta. Nah, paling enak kalau punya kalkulator. Ya, Vika mau kuliah di Fakultas Kedokteran UI, gak mahal 16 miliar. Ya, itulah sebabnya kita harus dukung program pemerintah redenominasi. Kenapa? Nolnya dihilangin 3. Ya, jadi nggak sampai 16
miliar, cuma 16 juta aja. Ya kan? Nah jadi gitu ya. Jadi paling nggak kita tahu ya 16 miliar. Kalau nanti saya punya anak perempuan, cari pacarnya, besannya atau menantunya yang seorang dokter, penghasilannya besar. Ya, oke. Nah ini gejala-gejalanya. Sampai di satu titik kita pernah simulasikan di kantor dengan beberapa klien, menyekolahkan anak di dalam negeri sama di luar negeri kurang lebih biayanya hampir sama. Ya untuk biaya pendidikan anak, pendidikannya aja, tapi biaya biaya hidupnya pasti beda. Ya nanti Lisa akan nyambung ke sekolah anak luar negeri, karena kebetulan Mbak Lisa ini ya, perencana keuangan perempuan pertama di Indonesia, meskipun mukanya masih muda, tapi ternyata anaknya sudah kuliah di mana-mana tercinta ya. Ya di mana-mana, tanya sama dia, tanya sama saya. Ya oke, kalian punya tadi selembar kertas? Ya coba bisa ditulis namanya. Kita simulasikan 2 menit aja. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak menghayal, apabila saya nanti punya anak. Kayaknya langsung nggak pengen punya anak nih. Ini memang cara KB yang paling ampuh. Saya mendukung program pemerintah keluarga berencana. Ya, cukup 1 anak dengan pakai financial kalkulator, nggak perlu tuh yang KB-KB yang lain. Ya, tulis nama anak. Kalau belum punya anak, tulis anak saya mau dinamain siapa ya. Nih. Kalau mau nama saya boleh Akbar. Ya, nggak dikenain royalti, tenang aja. Ya, tulis. Di situ ada list ya. SD, TK, SD, SMP, SMU, kuliah. Ya, tuliskan kemana dia mau masuk TK, kemana dia mau masuk SD, SMP. Mas, saya masih single, usia 18 tahun, saya pun masih anak-anak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita sekarang karena kita sosialisasi perencana keuangan, banyak sekali cewek-cewek single ya yang datang ke kita bikin perencanaan keuangan untuk anak. Hebat ya? Perencanaan dana pendidikan. Mbak, buat apa? Nanti kalau saya dapat calon suami, ini yang saya minta. Gitu. Jadi kalau kamu mau berani ngawinin aku, nih loh, anak gue mesti kuliah di sini. Ya, mundur lakinya. Gak jadi pacaran. Ya, masukin nama, sudah. Nama anak masukin, ya. Kalau yang belum punya, menghayal, anak saya mau dimasukin kemana? Menghayal punya anak namanya siapa? Bukan menghayal bikin anaknya. Siang. Makan apa sih tadi? Siang-siang menghayal bikin anak. Ya, menghayal punya anaknya, nama anaknya siapa, masukin. Saya mau masuk TK kemana? Ya. Oke. Ayo. Ya, ke Pompong, Al-Azhar, apa lagi? Banyak ya, misalnya. Cikal. Hah? Cikal. PL ada nggak TK? Ada TK, PL. Ya. Kanisius ada TK? Nggak ada ya? Masukin. Ya. Oh Pak, nggak usah susah Pak. TK negeri. Nggak ada TK negeri ya. SD negeri 212. Sebelah rumah, masukin. Ya. Masukin namanya loh. Ya, masukin namanya. Terus sebelahnya ada apa tuh? Harga ya, biaya saat ini kan? Ya, masukin kurang lebih berapa biaya. Ini saya bikin, ini yang disebut dengan self-doing financial planning. Supaya nanti kalian selesai acara ini, 15 menit udah dapat ininya, materi. Terus kapan itu anak itu masuk? Kalau anaknya masih usia 6 bulan, berarti dia masuk TK 5 tahun lagi gitu ya. Ya, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau jadi SD berarti 6 tahun lagi. Ditulis. Ya, ini step awal kalian, teman-teman di sini melakukan perencanaan dana pendidikan. Kalau nggak pernah ditulis, tidak pernah dihayal, tidak pernah dipikirkan, kita nggak tahu anak kita mau sekolah kemana, kita tidak tahu biaya pendidikannya berapa, kita tidak tahu berapa yang harus diinvest setiap bulannya. Ya, jadi masukan itu. Ya, TK, SD, SMP, SMA, ya, SMU, kuliah juga. Kalau kuliah gampang. Ya. Kuliah untuk yang fakultas negeri antara 110 sampai 125 juta, fakultas swasta antara 125 sampai 145 juta saat ini di kota-kota besar. Ada yang di bawah itu yang 90 juta ada juga. Ya, silakan dimasukkan. Oke. Jadi kita berpikirnya berapa biaya saat ini, kapan dia sekolah, nanti kita bisa bantu menghitungkan untuk perencanaan masa depannya. Baru nanti kita tahu berapa yang harus kita invest setiap bulan.
So teman-teman di sini bisa mengalokasikan antara 15% sampai 25% tergantung kuliahnya, tergantung sekolahnya, untuk perencanaan dana pendidikan supaya anak kita bisa kuliah baik di dalam maupun di luar negeri. Udah, waktunya habis ya? Iya. Gak lama-lama ya? Oke, mungkin saya serahkan ke Lisa untuk sharing gimana anaknya sekolah di luar negeri. Dan ini tepuk tangan, anaknya 2 luar negeri sekolah pakai perencanaan keuangan. Tepuk tangan. Yeay. Ibu yang baik dan bijaksana ya. Dan dia single parent. Wow. Oke, Mbak Lisa, ini kasih testimoni sedikit gimana perbedaan antara menyekolahkan anak di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi sebenarnya yang mana lebih mahal? Nah, makanya karena itu kadang-kadang kan kita kan, wah, nyekolahin anak di luar negeri tuh hebat, ya. Memang pada waktu saya pertama menyekolahkan anak di luar negeri, itu juga banyak yang mempertanyakan seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu, ini kan saya nyekolahinnya kan udah 7 tahun yang lalu ya mereka berangkat. Dalam perjalanan waktu, nah kalau dibandingkan sekarang, itu perbandingannya kalau saya bandingkan dengan ibu-ibu lain yang juga menyekolahkan anaknya di dalam negeri, itu ternyata nggak beda jauh. Kenapa kira-kira? Tadi udah dibilangin Akbar, apa yang paling tinggi di Indonesia? Apa? Ya, inflasi, betul. benar. Jadi di sini kalau mungkin bisa ditampilkan ya, kenapa sekolah di luar negeri di masa yang akan datang itu ada kemungkinan Jauh lebih murah. Jangan-jangan lebih murah. Oh. Ya, kita lihat di sini ini sedikit simulasi. Terus terang ini sedikit banyak dari perhitungan perencanaan keuangan saya yang saya lakukan terhadap anak-anak saya ya. Ini kita bandingin misalnya kita punya anak akan dikuliahkan di Bandung misalnya ya. Kenapa Bandung? Contohnya karena Bandung punya sekolah swasta ya. Kita bandingkan sekolah swasta dengan sekolah swasta. Kemudian kenapa Bandung? Karena ada biaya kosnya juga, ya. Nah di sini kita lihat kira-kira ini saya tidak bisa menyebutkan universitasnya karena ini juga kira-kira biaya saat ini uang pangkalnya itu 100 juta. Bayangkan 100 juta, ya. Terus kemudian uang kuliahnya itu 70 juta tiap tahun. Jadi kalau kita ambil ini program 3 tahun ya, program 3 tahun itu sekolah bisnis lah ya, 3 tahun itu sudah bisa mendapatkan istilahnya setara dengan Bachelor of Business Administration ya. Nah 3 tahun ini jumlahnya jadi 210 juta, jadi total dengan uang pangkal 310 juta ya. Nah di tahun 2011 salah nih ya, bukan 2011 nih maaf, harusnya 14 tahun lagi, jadi kira-kira di tahun 2025 ya, 2025. Nah biayanya karena ada inflasi pendidikan yang kira-kira 10-20%, maka biayanya di akan datang itu akan sebesar 2,8 miliar ya. Dan inflasi di Indonesia untuk pendidikan itu kadang-kadang unlimited. Kita benar-benar ada nasabah yang 2 tahun yang lalu punya suatu kalkulasi, punya brosur dari suatu sekolah dengan angka tertentu. Sedangkan sekarang kalau kita hitung itu kenaikannya 100%. Dalam 2 tahun aja udah 100%. Dalam 2 tahun aja 100%. Wow. Ya. Okay. Jadi nggak ada ukurannya gitu masalahnya. Jadi ada yang 10%, ada yang 20%. Yeah. Ada juga ternyata kejadian benar-benar suatu sekolah itu kenaikannya itu 2 kali lipat, 100% maksudnya dalam 2 tahun ya. Nah, sedangkan biaya hidup kalau di Bandung ya itu kira-kira ini dibikin ulang jadi kira-kira itu biaya inflasi biaya hidup itu 10-12% dan itu termasuk tinggi juga kan ya. Nah ini juga yang membuat kenapa kalau di luar negeri biaya hidupnya kalau kita hitung oke lah di luar negeri kan mahal, apalagi euro. Dulu waktu saya nyekolahin anak saya pertama kali euro itu masih 9.000 ya, sedangkan sekarang euro itu di 12.500. Nah faktor ini juga udah saya hitung di dalam perhitungan ini, makanya perbandingannya adalah kira-kira kalau sekarang euronya 12.500, saya asumsikan
14 tahun lagi euro itu ada di 19.500. Jadi saya nggak pakai rate yang sekarang. Jadi saya juga menghitung depresiasi rupiahnya, itu sangat penting. Ya. Nah, saya sudah menghitung depresiasi rupiahnya. Ternyata memang tetap ya, kalau dihitung bisa dilihat di sini. Uang kuliahnya 87 juta, saya sudah convert. Terus kemudian memang tidak ada uang pangkal, mereka straight aja. Uang kuliahnya 87 juta setiap tahun, kalau dikalikan 3 menjadi 216. Nah, inflasinya untuk sekolah itu ini perhitungan yang real ya, anak saya sekolah itu 5-10%. Lebih kecil dari Indonesia. Lebih kecil dari Indonesia. Ya. Dan terutama lagi yang mempengaruhi adalah biaya hidupnya. Biaya hidup ini yang di bawah ya, tadi ketikannya kurang. Jadi yang 135 juta ini adalah biaya hidup. Biaya hidup itu termasuk asrama. Jadi biaya makan, biaya asramanya, terus kemudian biaya buku-bukunya, ini sudah termasuk. Itu sebesar 135 juta. Kemudian kalau dikalikan 3 menjadi 405 juta. Terus kemudian, nah ini kenaikan di luar negeri itu tidak banyak kalau untuk pendidikan. Ya, realnya yang saya alami itu maksimum cuman 2%, maaf bukan biaya kenaikan pendidikan tapi biaya hidup. Oh, biaya hidup. Ya, biaya hidupnya itu maksimum yang saya alami itu adalah 2%. Tapi di sini saya hitung angka yang agak tinggi, saya kasih tambahan 1 yaitu 3%. Jadi biayanya hanya sebesar 405 juta. Nah, kalau dijumlahin 621 juta sehingga 14 tahun yang akan datang biayanya adalah hanya 2 miliar. Jadi ini tahun yang akan datang iya. ya. Jadi ada kemungkinan lebih murah. Ada kemungkinan lebih murah kalau fenomenanya seperti ini. Kalau inflasi di Indonesia itu terus tinggi. Akan tinggi, terutama biaya sekolahnya. Biaya sekolah di Indonesia itu sangat mahal, suatu yang luks ya. Bayangkan gimana kalau saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya kita tuh tidak merencanakan gitu. Karena dengan inflasi yang segini tinggi, berapapun yang akan kita dapatkan ya, kalau itu tidak kita olah, kita tidak rencanakan, itu akan habis oleh inflasi. Makanya tadi Akbar bilang mari kita hitung berapa kita harus menabung, terus kemudian 14 tahun kemudian kita harus masukkan ke dalam produk investasi yang seperti apa. Tapi awalnya kita harus menghitung dulu, terus kemudian kita tetapkan sekolahnya kan bapak-bapak ibu-ibu sudah menulis tujuan sekolahnya, apa yang diinginkan, kita bisa hitungkan 14 tahun lagi, 15 tahun lagi yang akan datang. Kemudian kita akan hitungkan juga per bulan tuh berapa nabungnya. Tapi di sini bukan nabung yang terus uangnya disisihkan terus kita diemin aja, nggak bisa. Karena kalau tabungan kan cuma berapa? Betul. 2-3% bisa nggak ngalahin inflasi? Ya. Nah ini kalau melihat jangka waktunya untuk mencapai usia kuliah ya, berarti kan kalau misalnya kayak Mbak tadi masih 18 tahun, kira-kira investasinya seperti apa untuk bisa mencapai tujuannya? Nah kita nih udah lebih jauh lagi ya, jadinya memang kalau jangka panjang supaya kita bisa berinvestasi secara maksimal tentunya ke produk-produk yang untuk jangka panjang. Contohnya kalau jangka panjang itu bisa saham, terus kemudian kalau sekarang mungkin supaya lebih simple karena kalau saham kita harus milihin satu-satu, ya itu mungkin reksadana saham itu akan menjadi produk yang sesuai karena ini untuk jangka panjang ya 14 tahun, 18 tahun sehingga kita bisa memaksimalkan investasi ya. Oke, baik. Kita sudah mendengar testimoni yang memang benar-benar ya dialami oleh Mbak Lisa sendiri untuk anak-anak yang sudah kuliah di luar negeri. Tapi kita juga punya satu orang yang mau bertestimoni, Anda semua pasti tahu, Adrian Maulana. Coba Mas Adrian, mana ya? Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Adrian Maulana. Saya mau kenalin dulu ya, Mas Adrian Maulana. Monggo Mas, silakan duduk dulu. Mas Adrian Maulana ini sekarang juga merupakan financial planner, ya. Jadi
Gelarnya Adrian Maulana ST-RFA, dan beliau juga adalah Duta Kartu Akses PT Kustadian Central Efek Indonesia dan juga pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal. Apa kabar Mas Adrian? Ya, alhamdulillah baik. Oke, kita mau tanya langsung ya, sebagai seorang ayah yang juga sudah mulai merencanakan pendidikan anaknya. Ya. Gimana nih setelah tahu bahwa yang namanya dana pendidikan itu nggak murah ternyata? Iya, betul sekali. Sebelumnya izinkan saya dulu mau menyapa Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan yang hadir di sini. Selamat siang, salam sejahtera. Ini merupakan satu event yang luar biasa ya, yang pernah ada dan juga saya datangi karena ternyata sepertinya semua ini begitu semangat dan antusias ya Mbak Bar ya untuk mengetahui industri perencanaan keuangan, baik itu misalnya ingin menjadi klien ataupun juga ingin menjadi seorang perencana keuangan. Jadi mungkin sedikit kilas balik, saya dulu sebenarnya justru ingin dibantu untuk dibuatkan perencanaan keuangan. Oke. Tapi ternyata setelah saya mengetahui poin-poin penting dan manfaat serta apa yang bisa kita berikan kepada banyak orang, saya akhirnya memberanikan diri untuk meluangkan waktu saya di setiap akhir pekan untuk belajar di Akbar Financial Checkup atau di IARFC, International Association Registered Financial Consultant, yang kebetulan memang Akbar dan Mbak Lisa di sini yang memegang hak untuk license di Indonesia. Nah, kemudian sampailah akhirnya saat ini saya juga berprofesi sebagai seorang perencanaan keuangan. Kembali lagi tadi yang tadi Mbak bilang, sebagai seorang ayah tentu kita semua setuju ya, ingin sekali menyiapkan yang terbaik untuk buah hati kita. Ya, yang terutama adalah masalah pendidikan. Kenapa bicara pendidikan? Karena pendidikan kita tahu mau keadaan baik seperti apapun pasti harganya selalu naik. Setuju nggak? Ya, nggak ada ya yang namanya uang sekolah tiba-tiba diturunin sampai 50%, ya. Selain pendidikan juga kesehatan. Jadi makanya alangkah sangat bijaksananya apabila kita sebagai orang tua ataupun juga yang nanti akan menjadi orang tua sudah akan mempersiapkan perencanaan pendidikan sejak dini. Sebagai salah satu contoh, saya waktu masuk Trisakti, saya waktu itu ambil jurusan teknik mesin, itu biayanya 10 juta rupiah. Setelah bukan untuk masuknya aja. Untuk masuknya aja. Ya. Kemudian saya cek kemarin di akhir Desember, kalau misalnya saya mau masukkan anak saya saat ini ke Trisakti, ternyata berapa? Biayanya 110 juta. Tahun 2010 berarti. Itu dalam waktu 14 tahun. Berarti ada kenaikan atau yang disebut dengan inflasi ya. Ternyata yang inflasi disebut misalnya 6,9, 7,1, itu kan inflasi ekonomi secara umum. Tapi ada inflasi yang sebenarnya lebih mengerikan, terutama yang tadi kita sebut di inflasi bidang pendidikan dan juga kesehatan, yang terkadang bahkan bisa sampai 20% ya Bar ya. Nah, jadi kalau kita di sini hanya bermental sebagai seorang penabung atau deposan, jelas kita tidak akan bisa untuk ngebit inflasi itu. Atau kita nggak akan pernah nanti bisa mungkin menyekolahkan anak kita sampai tinggi. Nah, ternyata dengan kita mengetahui berapa sih sebenarnya biaya yang harus kita persiapkan nanti di masa yang akan datang, pada saat kita ingin menyekolahkan anak kita, kita menjadi lebih nyaman lagi untuk kita bisa mencapai itu ternyata dengan cara berinvestasi secara rutin. Nah, jadi sebagai seorang perencana keuangan di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu, teman-teman semua untuk juga tidak hanya memilihkan produk-produk apa yang